warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Saleh Abimanyu dengan NIM 073002100053. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan konsep dasarnya gas turbin. Yang pertama, sistem turbin gas. Turbin gas adalah suatu penggerak mula yang memanfaatkan gas sebagai fluida kerja. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik berupa putaran yang menggerakkan roda turbin sehingga menghasilkan daya. Bagian turbin yang berputar disebut rotor, dan bagian turbin yang diam disebut stator atau rumah turbin. Rotor memutar poros daya menggerak beban atau generator listrik, pompa, kompresor, atau lainnya. Lalu klasifikasi sistem turbin gas. Turbin gas dapat dibedakan berdasarkan siklusnya, konstruksi poros, dan lainnya. Menurut siklusnya, turbin gas terdiri dari yang pertama adalah turbin gas siklus terbuka, yang kedua ada turbin gas siklus tertutup atau closed cycle, dan yang terbuka tadi adalah open cycle. Lalu perbedaan dari kedua tipe ini adalah berdasarkan siklus fluida kerja. Pada turbin gas siklus terbuka, akhir ekspansi fluida kerjanya langsung dibuang ke udara atmosfer, sedangkan untuk siklus tertutup, akhir ekspansi fluida kerjanya didinginkan untuk kembali ke dalam proses awal. Dalam industri turbin gas umumnya diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu turbin gas siklus terbuka dan sebuah turbin gas siklus terbuka sederhana terdiri dari kompresor, ruang bakar, dan turbin seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kompresor mengambil udara ambien dan menaikkan tekanannya. Panas ditambahkan pada udara di ruang bakar dengan membakar bahan bakar dan meningkatkan suhunya. Nah, tadi kan gambarnya seperti ini, contohnya. Nah, lalu gas-gas yang dipanaskan keluar dari ruang bakar yang kemudian ekspansi ke turbin membuat mekanik bekerja. Selanjutnya, daya yang dihasilkan oleh turbin digunakan untuk mendorong kompresor dan aksesoris lainnya, dan sisanya digunakan untuk pembangkit listrik. Karena udara masuk ke kompresor dan gas yang keluar dari turbin dibuang ke atmosfer, media kerja harus diganti terus-menerus. Jenis siklus ini dikenal sebagai siklus turbin gas terbuka dan umum digunakan di sebagian besar pembangkit listrik turbin gas karena memiliki banyak kelebihan. Lalu di sini turbin gas siklus tertutup. Siklus turbin gas tertutup yang berasal dan dikembangkan di Swiss pada tahun 1935 oleh J. Exered dan C. Keller. Pertama kali diusulkan jenis mesin dan pabrik pertama selain pada tahun 1944 di Zurich. Dalam turbin gas siklus tertutup, fluida kerja atau udara atau gas keluar dari kompresor dipanaskan dalam pemanas dengan sumber eksternal pada tekanan konstan. Suhu tinggi dan tekanan udara tekanan tinggi keluar dari pemanas eksternal dilewatkan melalui turbin. Cairan yang keluar dari turbin didinginkan ke suhu aslinya dalam pendingin menggunakan sumber pendingin eksternal sebelum diteruskan ke kompresor. Fluida kerja terus digunakan dalam sistem tanpa fase, dan panas yang dibutuhkan diberikan kepada fluida kerja dalam penukaran panas. Seperti gambar 2,5 siklus tertutup. Nah, ini adalah gambarnya. Perbedaan dari kedua tipe ini adalah berdasarkan siklus fluida kerja. Pada turbin gas siklus terbuka, akhir ekspansi fluida kerjanya langsung dibuang ke udara atau atmosfer. Sedangkan untuk siklus tertutup, akhir ekspansi fluida kerjanya didinginkan untuk kembali ke dalam proses awal. Lalu di sini ada breakdown cycle. Siklus Breton ini merupakan siklus daya termodinamika ideal untuk turbin gas. Sehingga saat ini siklus ini yang sangat populer digunakan oleh pembuat mesin turbin atau manufaktur dalam analisa untuk performance turbin gas. Siklus Breton ini terdiri dari proses kompresi entropik yang diakhiri dengan proses pelepasan panas pada tekanan konstan. Pada siklus Breton, tiap-tiap keadaan dapat dianalisis secara berikut, seperti gambar pada berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar ya. Ini tadi adalah diagram yang 2,6 ini adalah diagram PV siklus Breton, yang 2,7 ini diagram TS siklus Breton.
Nah, dari diagram TS tersebut, proses yang terjadi adalah yang pertama adalah proses 1, yang kedua, proses kompresi intropik pada kompresor. 16 proses ini merupakan proses kerja kompresor. Kerja spesifik kompresor ini sendiri adalah kalor spesifik yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor pada kondisi ideal. Yang kedua, proses 2 sampai 3. Proses pembakaran pada tekanan konstan atau isobar dalam ruang bakar. Proses ini merupakan proses terjadinya pemasukan panas yang juga berarti besar kalor spesifik pada ruang bakar. Lalu yang ketiga, proses 3 sampai 4, itulah proses interstopik pada turbin. Proses ini merupakan proses kerja turbin. Lalu yang terakhir, proses 4 sampai 1. Proses pembuangan kalor pada tekanan konstan. Proses ini menyatakan besarnya kalor spesifik pada proses pembuangan kalor. Nah, di sini ada basic compensnya ya. Nah, yang pertama ini yang lingkar warna merah ini adalah compress ability. Yang kedua yang lingkar hijau ini adalah combustion assembly. Lalu yang ketiga terakhir ini lingkar warna biru atau ungu deh. Itu adalah turbin assembly. Nah, yang pertama ini kompresor yang di lingkar merah. Itu tuh buat menarik udara dan tempat untuk mengompres. Lalu yang kedua itu ada combustion chamber. Di situ tempat bakar di pompa dan dinyalakan untuk membakar dengan udara terkompres. Lalu yang ketiga adalah turbin. Tempat itu adalah panas diubah menjadi kerja dapat menggerakkan kompres dan beban eksternal. Nah, lalu di kompres ini ada yang pertama masuk udara bertekan tinggi untuk proses pembakaran. Dan kompres tipenya ini ada dua, yaitu kompres aliran radial atau sentrifugal, atau yang kedua kompresor aliran aksial. Lalu di kompres ini ada radial centrifugal flow, yang dimana rasionya 5:1, terus desainnya sederhana, bagus untuk rasio kompresi rendah. Lalu axial flow-nya baik untuk rasio dengan kompres tinggi 20:1, lalu paling umum untuk digunakan. Lalu controlling load on compress untuk memastikan efisiensi maksimum dan memungkinkan fleksibilitas. Kompresor dapat dibagi menjadi bagian HP, NLPV, unit control, atau inlet. Lalu yang keduanya, sudut baling-baling atau nozzle dapat bervariasi untuk mengontrol aliran udara. Lalu kompresor stall, gangguan aliran udara karena turbulensi. Lalu di sini bagaimana cara menggunakan kompres air. Pertama di sini ada primary air, yaitu 30%, lewat langsung ke kombustor untuk proses pembakaran. Yang kedua secondary air, melewati lubang di cangkang bagian dalam berlubang dan bercampur dengan gas pembakaran. Lalu yang ketiga film coiling air, 5%, atau mengisolasi yang mendingan bilah turbin. Nah, di sini ada gambar-gambarnya ya. Di leading edge atau gill holes, lalu combine cooling, convection, impingement, film. Di sini ada bagaimana prosesnya film cooling ya. Insulate air falling from hot gas. Oke, lanjut. Lalu ada combustion chambers, di mana udara dan bahan bakar dicampur nyalakan dibakar. Busi yang digunakan untuk menyalakan bahan bakar. Lalu tipenya ada for small configured compress, annual for large, axial compress, lalu can annular rarely use. Lalu di sini ada turbin. Nah, turbin terdiri dari satu atau lebih tahap yang dirancang untuk mengembangkan energi rotasi menggunakan set nozzle atau dan bilah. Dan di sini ada dua tipe ya, single shaft sama double shaft. Ya, yang pertama ini single shaft coupling daya pada poros yang sama dengan turbin. Lalu yang kedua poros yang sama menggerakkan rotor kompresor dan komponen daya. Nah, di sini ada split shaft turbin. Turbin generator gas menggerakkan kompresor. Lalu turbin daya terpisah dari turbin generator gas. Lalu turbin daya digerakkan oleh knalpot dari turbin generator gas. Lalu turbin daya menggerakkan kopling daya. Nah, di sini ada dual shaft ya. Dual shaft sama split shaft. Seperti ini gambarnya. Lalu ada gas turbin system. Yang pertama air system, yaitu intake udara terletak tinggi dan beberapa filter.
Lalu knalpot habis tumbukan, yang keempat full system, yang ketiga full system, yang keempat use either menggunakan DF or CP. Lalu yang terakhir lubrication system, itu supply bantalan dan roda gigi dengan oli. Nah, di sini ada gas turbin accessory system. Yang pertama, starting system. Untuk memutar kompresor, gunakan HP, air, atau bisa pakai listrik juga. Itu pada RPM tertentu. Bahan bakar diinjeksikan dan busi dinyalakan. Lalu yang kedua adalah power transmission system. Roda gigi reduksi digunakan untuk mentransfer torsi dengan porsi terpisah. Turbin dapat menjalankan kecepatan yang berbeda. Di sini ada GTG versus steam. Untuk sama HP-nya yaitu mengurangkan berat badan 70%, lebih sederhana, lebih sedikit perawatan, dan lebih sedikit komponen. Lalu mengurangi manning control otomatis, waktu respon lebih cepat, dan penggantian modular. Di sini ada engine power transfer. Yang pertama adalah turbojet. Dorongan diberikan oleh reaksi terhadap ekspansi gas buang. Lalu turbofan, dorongan disediakan oleh reaksi terhadap ekspansi volume besar udara. Lalu marine system, daya dorong disediakan oleh turbin. Lalu yang terakhir scramjet atau ramjet. Nah, seperti ini, dan ini adalah pesawat. Pesawat ini termasuk dari pesawat jet ini termasuk dari turbin gas. Lalu apa yang lebih penting? Pertama adalah diagram block system, GTG split shaft, jenis kompresi dan karakteristik, lalu perbedaan utama antara GT penerbangan dan kelautan. Oke, sekian dari saya, Raffi Syalahimanyu, menjelaskan tentang turbin gas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.